Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak David. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai artikel ilmiah dengan judul Peran Toleransi Antar Agama dalam Mencapai Perdamaian. Di sini kami memiliki 4 anggota, yaitu ada Liviana, ada Juliana, ada Hairunisa, dan saya sendiri Marsha. Lanjut. Dan berikut adalah topik bahasan kami. Yang pertama ada abstrak, latar belakang, kajian teori, metode penelitian, hasil dan pembahasan, rangkuman hasil penelitian, serta kesimpulan. Pertama-tama di sini saya akan membahas tentang abstraknya sendiri. Di sini di bagian pertama, penelitian ini bertujuan untuk memahami peran toleransi antar agama dalam menciptakan perdamaian pada masyarakat Indonesia. Itu adalah bagian tujuan dan topik dari abstrak. Kemudian bagian metode sendiri ada di bagian berwarna oranye ini, yaitu penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data juga dikumpulkan melalui observasi langsung dan wawancara mendalam terhadap 4 narasumber yang dipilih secara metode purposif. Selanjutnya di bagian berwarna biru ini ada dampak. Lanjut, dilanjut aja. Oke. Kemudian masih di bagian berwarna biru tersebut, yaitu adalah dampak. Namun keterbatasan forum formal untuk dialog lintas pandangan menjadi salah satu tantangan yang dihadapi dalam memperkuat toleransi. Kemudian terakhir ini ada temuan yang berwarna merah. Jadi, temuan ini menekankan pentingnya inisiatif berbasis komunitas seperti dialog antar warga dan lokakarya keberagaman sebagai media yang efektif untuk mempererat hubungan antar warga dan meningkatkan pemahaman tentang pentingnya menghargai perbedaan. Secara teori, penelitian ini mendukung konsep bahwa interaksi sosial adalah kunci dalam membangun harmoni di tengah keberagaman. Selanjutnya, ini ada dampak lagi seperti paragraf sebelumnya. Lanjut. Oke, selanjutnya akan masuk ke bagian latar belakang. Jadi, seperti yang kita tahu, Indonesia adalah negara dengan tingkat keberagaman agama yang sangat tinggi. Dengan jumlah penduduk yang lebih dari 260 juta jiwa, tentunya menganut berbagai kepercayaan dan menjaga harmoni antar kelompok agama adalah sebuah tantangan sekaligus kebutuhan yang mendesak. Pentingnya toleransi ini sejalan dengan SDG nomor 16 yang berfokus pada perdamaian, keadilan, dan penguatan kelembagaan. Meskipun begitu, Pancasila menjadi landasan ideologis yang menjamin keberagaman. Kita masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa polarisasi sosial, kurangnya pemahaman lintas agama, serta regulasi yang belum merata seringkali menjadi hambatan. Menurut Junaidi pada tahun 2022, moderasi beragama telah diusul sebagai salah satu strategi penting. Sebagai tambahan, data dari Kementerian Agama pada tahun 2021 menunjukkan bahwa tingkat kerukunan umat beragama di Indonesia relatif tinggi. Beberapa wilayah seperti Maluku dan Poso masih menghadapi ketegangan yang signifikan, sayangnya. Selanjutnya adalah, fokus atau kebaruan terhadap penelitian. Penelitian ini menawarkan kebaruan melalui pendekatan multidimensi yang mencakup edukasi lintas agama, diskusi terbuka, dan penguatan kebijakan inklusif. Kelompok 6 bertujuan untuk menjawab pertanyaan mendesak, yaitu yang pertama, bagaimana kolaborasi lintas agama mendorong stabilitas sosial. Lalu, pertanyaan kedua adalah peran lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat dalam mendukung tujuan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah, yang pertama, mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi toleransi antaragama di Indonesia. Lalu tujuan kedua adalah mengevaluasi efektivitas pendekatan yang telah ada. Dan yang ketiga adalah memberikan rekomendasi berbasis data untuk menciptakan masyarakat yang damai dan inklusif. Selanjutnya ada di bagian kajian teori di bab 2. Kajian teori ini menyajikan berbagai perspektif dan temuan penelitian terkait toleransi antaragama dalam konteks pencapaian perdamaian. Di konteks yang pertama adalah moderasi beragama. Moderasi beragama dan kebebasan beragama di Indonesia menjadi strategi penting dalam menegakkan kebebasan beragama di Indonesia. Menurut Junaidi pada tahun 2022, praktek moderasi beragama sering terkendala oleh polarisasi sosial dan kurangnya pemahaman lintas agama.
Data dari Kementerian Agama di tahun 2021 melalui Indeks Kerukunan Umat Beragama atau IKUB menunjukkan skor 72,39 dari 100. Hal itu mengindikasi tingkat kerukunan yang relatif tinggi di Indonesia. Lalu, konsep yang kedua adalah toleransi antar umat beragama. Toleransi antar umat beragama merupakan elemen fundamental dalam membangun masyarakat yang harmonis dan damai. Menurut Abdul Munir Mulkam pada tahun 2027, toleransi bukan sekedar sikap menghormati perbedaan, tetapi juga mencangkup kemampuan untuk merangkul keberagaman sebagai kekuatan pemersatu bangsa. Di lain sisi, Nurkolis Mahjid di tahun 1992 memperkuat konsep ini dengan menegaskan bahwa toleransi merupakan inti ajaran agama, khususnya dalam konteks Islam yang mengajarkan rahmatan lil alamin. Pemahaman mendalam tentang agama justru dapat mengarah pada penghargaan terhadap keberagaman sebagai kekayaan budaya yang harus dilestarikan. Lalu konsep yang ketiga adalah pendidikan karakter berbasis agama. Peran pendidikan dalam membangun toleransi pendidikan memainkan um, peran vital dalam membangun dan memperkuat toleransi antaragama. Menurut laporan Kementerian Agama di tahun 2022, program seperti Sekolah Damai yang bekerja sama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB telah memberikan pelatihan terhadap lebih dari 10.000 pelajar di 20 provinsi. Program ini bertujuan meningkatkan pemahaman mengenai toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Syafiq Hasin di tahun 2019 juga menekankan bahwa pendidikan toleransi menjadi semakin penting, khususnya di era digital, di mana ujaran kebencian berbasis SARA seringkali dipengaruhi oleh dinamika politik identitas yang semakin menguat juga tentunya. Selanjutnya ada metode penelitian. Pada penelitian ini, kami menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini kami pilih karena mampu menggali pandangan dan pengalaman narasumber lebih dalam terkait peran toleransi antaragama dalam menciptakan perdamaian. Metode ini relevan dalam konteks masyarakat Indonesia yang beragam, khususnya dalam memahami fenomena sosial yang kompleks seperti toleransi antarumat beragama. Prosedur penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan. Tahapan pertama yaitu persiapan. Tahap ini meliputi penyusunan rancangan penelitian, termasuk daftar pertanyaan, wawancara, dan identifikasi populasi serta sampel penelitian. Tahap kedua adalah pelaksanaan. Tahap ini mencakup observasi lapangan untuk memahami konteks sosial dan budaya terkait toleransi antar agama, serta terdapat juga wawancara mendalam dengan narasumber yang telah dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Proses wawancara ini dilakukan terhadap 4 narasumber yang memiliki inisial R, I, J, dan K. Selama pelaksanaan dilakukan pula dokumentasi yang berupa catatan lapangan, rekaman wawancara, dan foto kegiatan untuk mendukung keakuratan data. Tahap terakhir adalah analisis data, di mana seluruh data yang sudah diperoleh melalui observasi, wawancara, dan literatur dianalisis secara sistematis untuk menemukan hubungan, pola, dan implikasi yang sesuai dengan tujuan penelitian ini. Populasi dalam penelitian kami adalah masyarakat di wilayah Bekasi, termasuk mahasiswa Universitas Bina Nusantara dan warga setempat yang memiliki pengalaman atau pandangan tentang toleransi antaragama. Sampel penelitian yang dipilih secara purposif untuk memastikan relevansi dengan topik yang diangkat. Variabel utama penelitian ini adalah toleransi antar agama, dengan subvariabel meliputi diskusi lintas agama sebagai sarana membangun pemahaman, penghormatan terhadap perbedaan sebagai upaya menghindari konflik, peningkatan kesadaran akan nilai-nilai universal agama, serta peran pendidikan dan institusi dalam mendukung kerukunan antar umat beragama. Teknik pengumpulan data melibatkan observasi langsung terhadap interaksi sosial masyarakat terkait toleransi antar agama dan wawancara mendalam dengan narasumber yang dipilih. Pertanyaan wawancara dirancang untuk menggali pandangan, pengalaman, dan rekomendasi dari narasumber terkait tema toleransi antar agama. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk mengidentifikasi pola, hubungan, serta implikasi yang sesuai dengan tujuan penelitian ini, sehingga diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya toleransi antar agama dalam menciptakan perdamaian yang berkelanjutan.
Oke, di sini saya akan menjelaskan bagian hasil dan pembahasan, yaitu penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat secara umum memiliki tingkat penerimaan yang tinggi terhadap keberagaman, yang mencerminkan dari hubungan antar warga yang harmonis dan praktik toleransi melalui aktivitas seperti gotong royong dan keterlibatan sosial. Namun, meskipun toleransi sosial telah terwujud, keterampilan masyarakat dalam dialog lintas lintas pandangan masih terbatas karena kurangnya forum formal untuk membahas isu keberagaman. Oleh karena itu, diperlukannya ruang diskusi yang tepat untuk mempertemukan berbagai perdamaian agama untuk memperkuat diskusi antara masyarakat dengan nilai-nilai toleransi yang mendukung kerukunan sosial yang berkelanjutan. Oke, kemudian next ada forum yang mempertemukan berbagai pandangan sangat penting untuk memperkuat fase kebersamaan di tengah keberagaman masyarakat, di mana meskipun toleransi telah menjadi bagian dari kehidupan sosial sehari-hari, tantangan muncul dalam memperluas partisipan masyarakat untuk meliputi dalam berbagai kegiatan lintas komunikasi. Kurangnya interaksi antar kelompok berpotensi untuk menciptakan pemisahan sosial yang dapat mengganggu keharmonisan. Oleh karena itu, perhatian terhadap aspek dapat paling penting untuk menjaga integrasi sosial yang menghindari segregasi atau adanya ketidaktoleran dalam hubungan bermasyarakat di Indonesia atau di warga masyarakat. Next. Secara teoris, penelitian ini mendukung konsep toleransi dalam sosiologi yang menekankan pentingnya interaksi sosial untuk membangun hubungan harmonis di tengah keberagaman. Tentunya ini adalah bagian dari salah satu studi sebelumnya yang menunjukkan bahwa masyarakat aktif dalam kegiatan lintas perdagangan atau lintas beragama ini dalam perdagangan atau dalam komunikasi berjalan secara langsung dengan secara baik, yaitu dengan secara praktis. Penelitian ini merekomendasikan pemerintah dan komunitas untuk mempromosikan dialog keberagaman sebagai sarana utama dalam memperkuat toleransi yang ada di lingkungan kita, yang dimana kelompok kita ingin mengimplementasikan ini ke ranah masyarakat, yaitu pendekatan inklusif dan menciptakan ruang untuk diskusi secara kolaborasi antar kelompok dapat memperkuat hubungan sosial yang mengurang. Maka kita di sini menyarankan untuk di mana akan ada banyaknya forum-forum lagi ke depannya agar lebih banyak lagi terjalin hubungan yang baik antar keberagaman ini. Kemudian di sini ada Oke, kemudian di sini ada tabelnya, yaitu yang pertama ada aspek, kemudian ada temuan peneliti, dan juga rekomendasi ada hubungan antar warga, konflik antar warga, kegiatan lintas perdagangan, kesadaran kolektif, inisiatif komunitas, dan tantangan. Baik, selanjutnya ada kesimpulan dari artikel tersebut, yaitu penelitian ini menyimpulkan bahwa masyarakat di Bekasi umumnya telah mengembangkan toleransi yang tinggi antar agama yang terlihat dari hubungan sosial yang damai dan sedikitnya perpecahan. Aktivitas gotong royong dan partisipasi dalam berbagai kegiatan sosial menjadi bukti nyata akan adanya kesadaran bersama akan pentingnya mempertahankan kerukunan sosial sebagai dasar untuk menciptakan perdamaian. Namun, kurangnya forum resmi yang membahas isu keberagaman dan partisipasi yang minim dalam kegiatan antar komunitas menjadi permasalahan yang harus ditangani. Maka dari itu, dianjurkan bagi pemerintah dan komunitas setempat untuk memulai program dialog keberagaman serta kegiatan yang inklusif guna mempertemukan berbagai kelompok demi meningkatkan interaksi sosial dan mengurangi kemungkinan segregasi. Keterbatasan dari penelitian ini adalah jumlah responden yang tidak banyak, sehingga untuk penelitian selanjutnya disarankan agar jangkauan populasi diperluas dan metode kuantitatif dimasukkan untuk memperkuat kesimpulan dari temuan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.